Oke, kembali lagi di channel yang membahas seputar tentang trading. Untuk link broker ada di deskripsi. Mungkin ini yang sering terjadi dalam perdagangan dari seorang trader, yang namanya trading balas dendam. Trading balas dendam hanya disebabkan oleh satu hal, yaitu menyalahkan pasar karena sebuah kerugian. Tapi mari kita berpikir secara realistis. Siapa yang harus disalahkan jika rugi? Saya tidak berpikir bahwa menyalahkan adalah kata-kata yang salah. Pernyataannya adalah siapa yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Tentu saja jawabannya adalah pada diri masing-masing dari seorang trader. Pasar tidak pernah menyebabkan Anda rugi. Jadi marah kepada pasar dan berusaha membalas dendam sama sekali, atau kita marah kepada pasar untuk balas dendam atas kerugian tersebut, sama sekali tidak masuk akal. Karena tanggung jawab atas perbuatan saat berusaha membalas dendam atas sebuah kerugian yang telah diterima, sesungguhnya berusaha untuk membalas dendam kepada diri Anda sendiri. Dan itu sama sekali tidak masuk akal. Kenapa? Anda ingin membalas dendam kepada diri Anda sendiri. Tetapi inilah sebabnya kenapa Anda marah kepada pasar dan berusaha membalas sebuah kerugian Anda dengan penuh dengan amarah atau penuh dengan dendam. Apabila Anda marah dan frustasi, Anda hanya akan membuat sebuah kesalahan dalam sebuah perdagangan yang semakin merugikan diri sendiri. Banyak orang bingung kenapa rasa balas dendam bisa muncul di dalam trading. Tapi semuanya sebenarnya sangat simpel. Pikirkan tentang judi. Contohnya, Anda hanya bisa kalah jika Anda memutuskan untuk bertaruh. Dan jika Anda memasang sebuah taruhan, mudah untuk bertanggung jawab atas sebuah kerugian tersebut. Karena Anda telah secara fisik menetapkan sebuah uang terhadap taruhan tersebut. Dan Anda hanya bisa kalah sebesar apa yang telah Anda resikokan. Makanya jangan trading yang namanya trading balas dendam. Akhirnya jatuh seperti perjudian. Tetapi tentu saja di dalam sebuah trading semuanya sangat berbeda. Apabila Anda tidak tahu atau tidak bisa keluar dari pasar, dari perdagangan yang rugi itu, Anda bisa mengalami yang lebih banyak sebuah kerugian dari apa awalnya yang Anda rencanakan. Bahkan dengan stop order, bisa saja ada keteledoran yang menyebabkan
Anda mengalami sebuah kerugian lebih besar dari yang Anda rencanakan. Sehingga mudah untuk menyalahkan pasar karena sebuah kerugian tersebut. Pasar mengambil uang Anda. Disinilah faktor balas dendam itu yang akan muncul. Mari kita lihat sebuah contoh. Katakanlah Anda kehilangan $300 di dalam perdagangan terakhir. Apakah keuntungan Anda $100 di perdagangan berikutnya akan cukup? Pasar mungkin dengan jelas memberikan tanda-tanda kepada pengamat yang objektif bahwa yang bisa didapat dalam perdagangan ini hanya $100. Tetapi kepada orang yang baru kehilangan $300 tersebut, khususnya jika mereka tidak mempersiapkannya, maka seringkali $100 itu tidak akan cukup, karena $100 itu tidak bisa menutupi sebuah kerugian yang telah didapat di dalam perdagangan tersebut. Maka Anda harus mendapat hampir $300 untuk merasa benar lagi. Tapi mari kita berpikir secara realistis. Apakah satu perdagangan dan hubungannya dengan yang lain? Pasar tidak tahu atau peduli berapa banyak yang Anda dagang atau yang Anda hasilkan atau Anda hilangkan di perdagangan sebelumnya. Hal ini tidak ada hubungannya dengan sebuah perdagangan yang Anda berikut atau yang ke-50. Ini harus terus Anda camkan dalam pikiran Anda. Satu perdagangan tidak ada hubungannya dengan yang selanjutnya. Mereka tidak tersambung sama sekali. Jadi, berusaha untuk mengembalikan apa yang telah ada, maka hilangkan, dan Anda hilangkan di perdagangan sebelumnya sama sekali tidak masuk akal. Maka Anda harus bisa mengambil sebuah keuntungan dari apa yang ada di perdagangan tersebut. Dan sekali lagi, hal itu tidak ada hubungannya dengan perdagangan Anda yang telah lalu. Pada saat Anda merasa harus mendapatkan kembali apa yang Anda hilangkan, maka Anda akan masuk dan berusaha menguasai pasar, hampir menentang pasar untuk bertengkar. Ini adalah sikap yang salah. Anda harus mengikuti pasar, bukan bertengkar dengannya. Anda tidak bisa melawan pasar karena tidak akan menang atau tidak akan pernah mampu. Anda tidak bisa berubah atau merubah apa yang akan dilakukan oleh pasar. Anda hanya bisa merubah diri Anda. Dan pasar tidak bisa mengambil apapun dari Anda apabila Anda tidak mengizinkannya. Jika Anda mengalami sebuah kerugian atau mengalami kerugian lebih yang lebih besar dari yang Anda rencanakan, Anda memberikan uang Anda ke trader lain. Pada akhirnya balas dendam menciptakan hubungan yang negatif dengan diri Anda sendiri.
Jika Anda adalah seorang yang memberikan uang kepada pasar, maka Anda juga merupakan seorang yang menghasilkan uang dari pasar. Jika Anda marah kepada pasar, kepada diri Anda, dan pikiran untuk balas dendam hanya akan kembali pada diri Anda sendiri. Saya rasa sangat jelas bagi kebanyakan orang bahwa berusaha membalas dendam pada pasar adalah hal-hal yang salah. Tapi saya harap Anda harus menyadari bahwa jika Anda berusaha membalas dendam pada pasar, hanya membalas dendam pada diri sendiri, yang akhirnya bukan keuntungan yang didapat, malah kehancuran. Itu pesan moral dalam perdagangan. Baiklah, salam sukses dan salam profit.